Hemat tahu nembak, bikin ketagihan. Rasanya tuh kayak kemenangan, flawless victory. Your soul is mine. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas langsung 3 buah film thriller terbaru Indonesia yang berjudul I, Will, dan Survive yang baru aja kemarin itu ditayangkan di Klik Film. Nah, kali ini sudah bergabung kembali nih dengan saya, Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik Mas? Sehat-sehat. Gimana Mas, sehat Mas? Sehat Mas, sehat. Sehat. Nah, kali ini kan sebelum kita mulai masuk ke filmnya, saya mau nanya nih Mas. Kalau Mas yang menonton, istilahnya apa sih yang diharapkan dari Mas ini kalau memilih film atau menonton film slasher garis miring thriller? Ceritanya sih Mas. Gimana tuh maksudnya? Kan Mas tanya apa yang membuat aku memilih sebuah genre thriller ataupun slasher ya Mas ya. Itu sebenarnya kalau dibilang tuh masa itu kalau orang bilang posisi paling favorit kan kalau orang bilang ada 69 atau apa ya. Itu genre psikologis tuh genre makanan aku Mas sebenarnya Mas itu Mas. Aku begitu tuh mau drama, mau action, mau thriller itu kalau ada hubungannya sama psikologis tuh aku paling suka Mas. Oke. Jadi istilahnya yang berhubungan Itulah. dengan psikologis ya. Jadi bukan hanya bunuh-bunuhan, kejar-kejaran doang, tapi harus ada latar belakang psikologisnya ya. Iya betul. Betul ya. Nah, Buat psikologis atau karakter tuh yang membuat orang tersebut tuh menjadi seperti itu. Contohnya kalau dalam film ini ya. Oke. Jadi harus ada latar belakang yang kuat juga nih kenapa nih dia melakukan hal itu ya. Jadi bukan hanya darah-darahnya muncrat-muncrat atau istilahnya yang Itu malah kejar-kejarannya aja, bukan hanya sekedar itu ya. itu malah nggak mau aku kayak gitu. Nah, kalau untuk film terbaru ini kan ada 3 film nih, I, Will, dan Survive nih. Apa yang membuat Mas Watching ini mengambil keputusan untuk mencoba menontonnya nih? Bahkan maraton kita ya. Iya. Karena dalam hati ya aku pengen penasaran sih Mas. Kayak kalau udah nonton satu, walaupun satunya mungkin bagi aku temponya berjalan lambat sekali ya pertama ya. Tapi mau gue harus lanjutin Mas. Karena ibaratnya tanggung banget Mas kalau kita nggak tonton dan kita apa yang gue takutkan atau yang gue pikirkan ternyata tuh terjawab Mas di part 2, part 3 ternyata ini memang sebagai pengembangan karakternya sih Mas. Walaupun emang sedikit karakternya memang di part pertama sedikit lebih lambat deh dan ada beberapa plot endingnya betul sih agak sedikit gue nggak gitu itu sih apa nggak gitu sedikit agak kurang ini sih Mas ya kurang afdol dikit lah Mas endingnya menurut gue di part pertama ya. Oke. Nah, kan banyak daripada istilahnya warga negara Indonesia sendiri nih yang istilahnya yang ragu-ragu menonton film karya anak bangsa nih dalam arti. Nah, Mas sendiri apa nggak takut gitu istilahnya? Wah, ini nih film thriller tapi film Indonesia nih, jangan-jangan receh atau jangan-jangan nggak bagus ah. Kalau Mas sendiri gimana Mas? Kalau saat ini menonton film ini? Gue lihat dari nama besar sutradaranya ya, gue lihat kan sutradara kan udah cukup teruji di Indonesia sih menurut gue sih Mas Andi Umbara kan satu sineas ataupun sutradara tuh yang udah cukup teruji lah. Memang sih gue lihat film-filmnya memang lebih banyak tuh yang drama atau komedi memang ya Mas ya. Lain dia coba membuktikan, apalagi kan baru kan filmnya 2 minggu lalu kan Devil on Top kan tuh lagi-lagi komedi ya. Komedi dan drama. Coba deh, gue pengen nonton deh. Masa seorang Mas Anggi Umbara, apalagi di saat PPKN kayak gini Mas nih film-film Indonesia nih kalau yang benar-benar bagus ya. Kalau gue bukan yang apa ya, maksud tuh yang ada namanya lah kita ngomong sutradara dulu itu suka atau nggak suka kita pengaruh sih Mas tuh Mas. Sutradara, pemainnya mungkin. Oke, jadi harus coba nih, bagus kan nih film nih.
Apalagi kan mungkin kan, ini nih tumben-tumbenan nih Mas Anggi ini dan saudaranya ini kok mau mencoba film genre baru nih ya istilahnya ya. Bukan hanya Iya. thriller aja, mungkin lebih ke slasher atau bahkan istilahnya sedikit gore ya, seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke film yang pertamanya yang berjudul I. Nah, ini film yang I ini disutradarai oleh Mas Anggi Umbara ya. Dan istilahnya bintangi oleh Omar Daniel, Amanda Rigby, terus ada Onadio Leonardo. Dan untuk istilahnya untuk penulisnya ini juga Mas Anggi Umbara sendiri nih. Sedangkan untuk editornya Mas Bounty Umbara. Nah, untuk film pertama menurut Mas gimana nih? Ekspektasi dan istilahnya apa yang Mas dapatkan, apakah sesuai atau lebih atau kurang? Kalau dibilang I itu related sama judul ya kan, katanya ini kan gue baca juga kan nih film katanya judulnya sebenarnya bukan mau I Will Survive kan, karena si Bondan Prakoso bikin lagu I Will Survive judulnya, terus dipikir di menit akhir atau apa gitu Mas Anggi mungkin atau manajemennya tuh akhirnya memutuskan sekalian gitu judulnya tuh I Will Survive Mas. I di sini sih sebenarnya kalau menurut gue ya agak kurang pas sih Mas, pertama di judul nih Mas. I ini kan sebenarnya kan kalau kita bayangin nih sebenarnya si itu Mas, si Sanjaya Mas sebenarnya Mas. Lebih ke Sanjaya sebenarnya, tapi kan Sanjaya kan habis itu karakternya udah nggak ada kan di 2 sama 3 kan. Jadi menurut gue I Will Survive ya kalau kita tilik jadi dari satu-satu judul sih memang sedikit kurang pas ya Mas ya kalau dari part 1 itu ya. Gue lebih cenderung tuh lebih suka tuh kalau judulnya tuh yang ada di Survive itu kan udah bawah itu The Rise of Psychopath. Iya itu mungkin lebih pas kali ya. Mungkin ini menggambarkan masing-masing ini kayak segmen. Kayak I ini menceritakan tentang dirinya si sang tokoh utama nih, I, kesendirian, saya. Sedangkan Will Bisa itu sih. kemauan atau istilahnya kan dilihat ini dari karakternya si Morgan Oi kan keinginan, kemauan seperti itu. Sedangkan kalau yang terakhir itu survive itu adalah berusaha bertahannya kedua karakter wanita nih istilahnya ya. Berusaha Will survive istilahnya seperti itu. Kalau Will dan Survive sih memang termasuk cocok sih Mas judulnya sih Mas. Kalau A itu menurut gue karena di part pertama tuh yang lebih ditekankan si Sanjayanya menurut gue ya Mas ya. Porsinya tuh lebih besar Sanjaya. Kayaknya karena dia kedua dan tiganya ya udah nggak ada ya. Kayak sedikit kurang pas aja sih menurut gue sih dari pemilihan judul ya. Justru tapi kan judulnya kan I. Jadi judul dari segmen pertama itu adalah I. Jadi istilahnya tentang dirinya. Jadi ya seperti yang tadi kita kalau kita nonton ini kan fokusnya kan kepada dia dan si Sanjaya terus nih istilahnya kan. Ayahnya cuman lewat, terus adiknya yang laki-laki atau perempuan cuma lewat, bahkan teman-temannya itu yang bertiga itu yang 2 sama yang 1 perempuan ini juga cuma lewat doang ya, benar ya. Jadi fokusnya benar-benar ke Sanjayanya nih. Iya. Terus kalau dari film secara keseluruhan nih film I nih yang segmen pertama nih, menurut Mas gimana? Istilahnya kelebihannya dulu deh. Kelebihannya menurut gua yang pertama itu memang karakter si Sanjaya sih juga cukup bagus sih Mas. Gue cukup applause sih sama penampilannya dia sih Mas, masa bodohnya dia. Terus yang gue perhatiin tuh gerakan mata dia kalau dia lagi banyak masalah tuh benar-benar dia menghayati banget sih Mas. Gerakan mata tuh kayak orang linglung, kayak orang stres, kayak orang cara ngomong dia, intonasi dia. Dia kayak udah belajar banget tuh karakter-karakter tuh yang memang tuh kayak lagi depresi gitu, tekanan, tau gak? Yang kayak diwawancara polisi, cara jawab dia tuh bagus Mas. Cara jawab dia tuh yang diinterogasi polisi, itu bagus menurut gue. Salah satu yang gue pikir awalnya kalau di trailer sekilas wah ini nggak cocok nih rambut gondrong atau apapun, tapi ternyata dia membuktikan cukup bagus sih Mas. Cukup bagus Mas. Cuma memang ada satu adegan Mas, ada adegan tuh ini masih kelebihannya Mas ya, masih kelebihannya ya. Kelebihannya itu pertama aktornya itu si Omar siapa namanya? Omar Daniel. Itu cukup bagus sih penampilannya, dia cukup membuka. Gue sebelumnya nggak tahu dia siapa jujur sih Mas. Gue nggak tahu dia aktor siapa, main film apa, tapi dengan kemunculan dia di part pertama yang menurut gue nih pembuka gerbangnya menurut gue sih udah cukup bagus sih Mas. Betul. Saya setuju nih untuk yang part pertama ini. Dalam arti justru yang memegang kuncinya si Omar Daniel ya. Kalau tanpa Omar Daniel itu mungkinan itu ya
ya kita akan istilahnya mungkin nggak akan nonton karena kita bisa lihat itu kan emang tadi saya bilang itu AI ini benar-benar fokus terhadap karakter Sanjaya ini dan benar-benar dilihat perubahannya ini yang dari awalnya dia depresif, mikirin istrinya, istilahnya masih istilahnya tanda kutip masih baik dalam arti nggak boleh main hakim sendirilah, nggak boleh ngebunuh lah, nggak boleh gini lah, walaupun itu begal tetap aja harus ada pengadilan dalam arti idealisnya masih ada tuh. Sampai perlahan-lahan itu mungkin dia udah nggak tahan kali ya. Akhirnya itu perubahan karakternya itu diperlihatkan itu terjadi setelah dia melihat istrinya kan meninggal ya. Nah dari situ kan dilihat tuh dari perubahan emosinya, dari perubahan gestur tubuhnya, istilahnya celotehannya, istilahnya jadi sarkastik ya. Dalam arti yang awalnya orang yang baik-baik, istilahnya orang yang penuh perhatian segala macam, akhirnya itu jadi orang yang istilahnya penuh, istilahnya ya tadi itu yang saya bilang itu sarkastik, dingin istilahnya ya, udah nggak hangat lagi. Dan memang Mas bilang bener sih dalam arti dari tatapan mukanya, matanya, istilahnya itu dia emang Omar Daniel ini cukup baik sih menurut saya sih. Dan ini menolong sekali untuk part pertamanya nih, untuk segmen I ini ya Mas ya. Buka gerbangnya ya. Nah, kalau untuk kekurangannya gimana nih Mas? Kekurangannya mungkin kalau gue lihat ya seperti gue udah bahas di podcast gue ya Mas ya. Seperti ada beberapa part atau sinematografinya Mas ya. Pada saat ini kayak kita tuh kayak beberapa 30% atau 40% lah kita bilang ya Mas ya. Itu kalau gue lihat di handphone ya, di klik film tersebut ya. Kayak tuh aura sinematografi sebuah layar lebar itu kurang ada Mas. Entah kenapanya Mas ya. Kayak tuh ada beberapa 40%-nya lah menurut gue tuh ada sinematografinya tuh kayak seolah nih kayak bukan layar lebar Mas. Iya, oke. Betul. Kehilangan touch, ada beberapa di segmen tuh kehilangan touch ya. Terus juga kan di sana kan kita diinfokan kan tokoh antagonisnya siapa Mas ya. Kan udah tahu ya di keseluruhan kan udah ketahuan ya di endingnya gitu ya. Betul. Soalnya tuh sebelum gue nonton part 2, part 3 ya, gue liat wah kok pilihnya orang si ini nih. Kayak gue liat Onadio. Di pengembangan karakternya nih, si aktor ini, gue liat nih, si Dani ini ya Mas ya, si Onadio Leonardo nih, gue liat kayaknya kurang pas gitu Mas. Kurang pas gitu loh. Sosoknya tuh yang gue harapkan tuh di awal tuh, ya contoh-contoh orang yang kelihatannya tuh kayak orang psikopat, ngerti gak sih Mas? Kadang-kadang kan kalau film-film psikopat kan orang-orang yang nggak kita kira gitu. Kalau tampangnya si Onadio kan first impression kan kayak kelihatannya emang udah playboy, kayak orang apa ya, kayak orang punya emang licik gitu loh maksudnya Mas, ada sisi liciknya gitu loh. Harusnya maksudnya mendingan tuh teman yang satunya lagi tuh ya, yang agak-agak polos itu tuh ya. Yang ngerti data-data tentang kejahatan itu tuh. Iya. Mendingan tuh tipe-tipe tuh yang kalem Mas, tipe-tipe tuh mungkin kayak gue bayangin ya kalau si Morgan Oy mungkin jadi ibaratnya jadi penjata pun tipe-tipe muka juga cocok tuh Mas, tipe-tipenya menurut gue ya. Tapi ya ini ada hubungan sama part 2, part 3, tapi pas gue udah nonton ke part 3-nya sih dia ya oke sih Mas, cukup bisa membuktikan si Onadio sih Mas. Mungkin yang pas part pertamanya kan waktu itu kan kita sempat ngomong nih dalam arti yang mengenai karakter Dani ini kok kayak gini, ternyata ini memang sepertinya memang untuk disimpan di part 3-nya ya. Apa? Waktu itu kan kemarin kan kita sempat ngobrol nih, malam kan sempat ngobrol, ini kok part yang pas mengenai bahas part pertama, ini kok si karakter Danielnya, si Onadionya kok kayak gini doang istilahnya ya. Kok kayaknya nggak ada istilahnya, nggak ada sesuatu yang emotif segala macam ya, waktu kemarin kita sempat ngomong ya. Nah ternyata itu memang sengaja disimpan ya, dalam arti disimpan untuk dibuka di part 3-nya ya. Iya, di part 3 tuh dia sekaligus kayak di alasan-alasan dia tuh kenapa timbul itu gue seneng sih Mas, itu cara dia tuh balik ke masa lalu ya, ibaratnya balik ke flashback masa kecilnya tuh bagus sih Mas, dirangkainya bagus itu sih Mas. Kita tuh nggak bisa nebak loh karena apa, tapi tuh dirangkai secara detail gitu loh Mas. Sebenarnya ini yang seperti saya sempat bilang juga tuh di postingan saya itu, ini memang mengingatkan saya terhadap trilogi Fear Street juga nih. Kalau Fear Street kan
Dia kan beda 1 minggu, sedangkan kalau I Will dan Survive ini itu langsung brak ya. Nah ini kurang lebih mempunyai ramuan yang sama nih. Misalnya kita bilangin tuh film pertama harus ke film kedua dan akhirnya kita baru di film ketiganya, semuanya itu baru nyambung. Nah tadi balik lagi ke sinematografinya atau tata kameranya, saya setuju sih. Entah kenapa kalau saya pribadi ini untuk di film yang pertama ini seolah-olah ini saya nggak tahu nih apakah memang ingin eksperimen dalam arti, karena saya nggak tahu dalam arti ini kok beda nih sama Mas Anggi nih, misalnya tata kameranya itu benar-benar beda dalam arti lebih cenderung diam, statis dan banyak nggak banyak warna, terus habis itu banyak ruang. Dalam arti banyak ruang ini gini, karakternya sendiri, terus abis itu nangkapnya itu bukan zoom tapi dia lebih ke wide. Dalam arti kalau kita lihat itu adegan dia nembak lah, adegan dia lagi apa, itu istilahnya landscape-nya itu nggak fokus ke dia tapi lebih melebar. Nah itu hal itu kadang-kadang itu bagi saya itu memang mungkin untuk menggambarkan kesendirian, mungkin untuk menggambarkan dirinya aja, si Sanjaya aja. Tapi seolah-olah misalkan kalau kayak gitu itu seolah-olah kosong, hampa ya kalau menurut saya ya. Dan itu sih ada beberapa momen itu cukup mengganggu saya sih. Seperti itu. Jujur sih tadi yang Mas bilang memang seolah-olah ini sepertinya ini kok sinematografinya ini kok seperti bukan film nih. Bukan film layar lebar kita ngomong nih ya. Film televisi ataupun sinetron kita bilang. Dan pencahayaannya pun itu sepertinya itu agak-agak ya kurang menurut saya ya, atau menurut Mas ini emang agak kurang gimana gitu ya untuk sebuah film ya. Iya. Kayaknya apa ya? Kayak aku bilang 40% tuh nuansa landscape-nya tuh nuansa apa ya Mas ya sebutannya ya? Aura layar lebarnya tuh kurang terasa, Mas. Walaupun sebenarnya saya sangat suka sekali ini premis yang diangkat ini nih, dalam arti seolah-olah ingin membuat segmen ini seperti Vigilante. Vigilante itu yang sempat disebut oleh temannya itu kayak Daredevil atau Punisher. Kan kita tahu nih. Nah, saya sih berharap awal itu oke lah kita coba nih. Siapa tahu nih nanti menjadi tanda kutip karakter yang nanti bisa bikin franchise sendiri nih. Tapi nggak taunya endingnya kita udah tahu endingnya seperti apa ya. Itu sih menurut saya sih premis ini cukup beda nih. Bahkan yang kedua dan ketiga ini cukup berbeda lah premis cerita untuk sekelas film Indonesia nih ya. Dalam arti ini berani nih mengambil premis seperti ini dan premisnya ngebelok. Satu kedua tuh ngebelok, Mas. Ya, ngebelok. Jadi ibaratnya kalau orang yang suka genre pure thriller ya Mas ya. Kalau orang yang suka pure thriller kalau nonton yang kedua berasa kok beda banget nih, tau gak? Jadi dia akan mikir, oh ini kok malah film ini nih, apa nih, percintaan nih suami istri nih, toh istilahnya Mas. Kalau orang yang berpikirannya sempit ya Mas ya, berpikiran tuh sukanya tuh genre thriller aja gitu, action lah gitulah kita ngomong lah ya. Oke, jadi kan itu yang pertama itu, jadi tadi itu sinematografinya, terus ada beberapa soundnya juga di film pertama itu terlalu keras ya lagunya ya. Paling mengganggu itu Mas. Dialognya ada beberapa part, nggak tahu handphone gua atau yang lagi error atau apa, tapi gue berasa tuh suaranya nggak terlalu gede gitu loh Mas. Dan ketutupan dengan musiknya sih. Iya, terus pas udah nggak gitu gede, kita mau ngedeketin lagi, dia ngomong apa, musiknya kegedean Mas. Terus sama musiknya kalau gue boleh kasih apa juga ya, kasih kritikan juga kayak editing musiknya juga kayak lagu-lagu yang dipakai ya, kayaknya lebih yang jadul-jadul Mas. Lihatin deh itu apa soundnya tuh beberapa part yang ibaratnya thrillernya itu kulit kayaknya pecah gitu Mas, kayak ini Mas apa kurang 2021 gitu Mas. Kayak ibaratnya tuh kayak era tahun 70-an Mas, kayak ibaratnya nih cocoknya nih kalau lagi film psikopat tahun 80-an gitu Mas, maksudnya Mas. Musiknya itu Mas. Coba perhatikan deh Mas. Mungkin itu memang sengaja sih biar aura-auranya itu istilahnya terlihat seperti itu sih. Nah, salah satu yang menjadi kekurangan dari film ini bagi saya juga yang mengganggu itu juga pistolnya yang super besar itu bagi saya itu
cukup mengganggu itu menurut saya sih. Mungkin orang lain bilang, wah itu keren tuh pistolnya ini, oh modern. Justru saya lebih suka itu pistol yang bapaknya itu, karena lebih masuk akal menurut saya ya. Terus yang berikutnya itu juga bagaimana dia bisa masukin pistol itu, walaupun itu bilang pakai VPN segala macam, itu kan pistol, nggak mungkin istilahnya bisa masuk dengan gampangnya ke negara itu. Itu sih sayang sih, itu sih kalau menurut saya sih cukup mengganggu. Dan pistolnya kan super besar sekali tuh, bayangin tuh. Seberat apa? Tapi pistolnya sih keren mas. Kalau pandangan gue sih pistolnya sebenarnya keren, kayak filmnya si Ben Affleck mas, akuntan mas. Atau kayak filmnya itu si Bruce Willis ya, The Jekyll ya. Tapi itu kan gede banget dan harus pakai itu pendirian tuh ya, yang defense ini. Gitu. Oke. Jadi untuk film yang I ini gimana mas? Mas tau gak mas, gue sebagai informasi mas ya, gue sampai mimpi mas kemarin. Kan gue nonton mereka kan baru setengah jam ya mas ya. Gue paginya tuh mimpi mas tentang film itu, mas, sialan gak mas? Mimpi apa? Ini gue kepikiran, gue udah mati tuh ngomong mas, yang waktu kan ada adegan scene kan yang waktu si Sanjaya nembak dari atas tuh mas. Nembaknya tuh kayak lagi di gedung parkir mas, di lantai tinggi tuh yang gedung parkir mas. Betul. Ingat gak mas, yang ada dia nembak berapa orang? Yang ditembakin juga. Oh bukan. Betul. Iya itu yang ditembakin juga. Kan ada sekali kan dia dari gedung parkir tuh ketahuan tuh kan bentuknya gedung parkir ya. Betul. Gedung parkir kan atas ya. Kan dia nembak-nembakin tuh, yang akhirnya dia ketembak mas. Betul. Kan dia nembak satu orang tuh, terus nggak tahu ada 3-4 orang atau 5 orang kan ada di sisi kan ikut, ternyata nggak kan nembak-nembakin ke atas kan ya. Terus nggak tahu dia mungkin nggak tahu ketembak atau apa, dia langsung lari kan, udah nembak korbannya dia lari kan. Gue pikir abis itu kan tuh kan modelnya kan gini mas, kan modelnya kan tangga itu kan apa namanya parkiran gedung kan, artinya kan kita turun pasti ketemu lagi di bawah. Iya ketemu atau aja udah di jalan mas. Tau gak mas, gue mimpinya tau gak mas? Gue serius nih sumpah. Mimpi tuh gue lagi nembak orang mas, lagi mau nembak orang di sekolah mas, lagi perkumpulan sekolah gitu, lagi rame-rame nembak penjahat jauh mas. Gue nembak satu orang mas. Kok jujur gitu kan, lagi sama temen gue nembak satu orang penjahat gitu mas. Terus penjahatnya tuh ngeh mas, itu orangnya tuh dikejar, gue ngehe. Serius, gue kaget, serem loh, langsung kebangun sumpah. Dalam hati gue bangun 6:30 tuh, untung kebangun, mimpinya gila bisa mimpi kayak gitu mas. Jadi gara-gara gue mikirin tuh malam-malamnya, lah kok ini kok kabur di parkiran gedung kok. Penjahatnya gue pikir tuh kesannya kan penjahatnya kan kayak langsung ngeh kan mas, langsung ngeh, harusnya dia jagan di arah pintu keluarnya gitu kan mas. Gue udah mikir gitu, mama nggak tahu bisa kebawa mimpi, sumpah. Jadi ketahuan pas gue dari lubang itu nembak nih satu jam, centekan mati nih. Penjahat yang lain tuh 5 orang, 6 orang tuh ngeh mas, terus ngejar gue tuh, jaraknya deket lagi, tinggal lari doang. Aduh, sialan. Bisa sampai mimpi gitu loh, aduh, buset. Aduh, gila, untung kebangun. Gue soal kemana Psycho juga lu ya. Apa? Psycho juga lu ya. Itu udah psycho, tapi gue nembak penjahat itu, tau dia ngeh temennya terus ngejar gue tuh kayak lagi gue apa tuh di jaring-jaring gitu mas, gue nembak di jaring-jaring gitu. Tapi bukan di lantai atas, di jaring-jaring, tapi jaraknya kurang lebih mungkin 10 meter, dikejar sama temennya mas, sumpah. Itu tuh nembak tuh, gitu. Sialan gue bisa mimpi gitu mas. Bisa mimpi gitu lah, aduh, ampun deh, ampun. Ingat banget itu, aduh. Oke. Nah, sekarang tadi kita udah bahas tentang segmen pertama, I. Nah, sekarang kita mau bahas film yang keduanya, Will. Nah, Will ini disutradari oleh berdua nih. Si Anggi Umbara sama Bounty Umbara. Terus habis itu untuk penulis naskahnya kali ini si Bounty Umbara nih, dan editornya juga Mas Bounty Umbara. Terus sedangkan untuk pemainnya itu ada si Morgan Oy, terus Anggika, susah sebutnya tuh mas. Hah? Susah sebutnya, tadi gue di podcast salah sebut. Anggika Bosterly, betul. Kalau maaf kalau salah ya, Anggika Bosterly. Nah, yang lainnya sih cuman istilahnya cuman sekilas doang ya. Nah, kalau yang untuk film keduanya gimana nih Mas? Will. Secara kalau gue ambil kesimpulan sih bagus sih mas, tetap bagus mas. Apalagi walaupun di awal gue suka tuh mas yang ketika dia itu apa penjiwaannya tuh bagus tuh mas, penjiwaannya ketika dia lagi suami istri tuh ibaratnya tuh mungkin sering kita nonton ya mas film drama percintaan ya.
atau asmara ya. Tapi ini yang kayak tadi nih, yang si Morgan sama si istrinya ada di layar scene itu, menurut gue tuh termasuk jarang-jarang di Indonesia, Mas. Yang menurut tuh kayak potret yang terjadi di rumah tangga, memang ada yang seperti itu, Mas. Kalau gue bisa ngebayang ibaratnya, aduh, kita pacaran tuh udah happy ternyata pasti 2 tahun nih bisa ngalami hal seperti ini banyak dialami oleh orang-orang, Mas, pasti, Mas. Yang kayak masalah itu pinter, Mas, topiknya tuh kayak masalah apa tuh, laundry baju tuh itu keras, Mas, itu, Mas. Itu tuh karena dia bisa bayangin apa, dia kesel karena laundry rusak terus ditanya dia nggak tahu, terus dia taunya bawa baju dia sendiri, dia nggak bawa suaminya. Itu sih masa sih Mas Anggi Umbara ini pinter, Mas, bisa kepikiran tuh apa ya, masukin topik itu, terus topik ngambil kunci lagi dia main Zoom, lagi dia Zoom sama kerjaan, bikin dia emosi. Terus yang gue lucu lagi, Mas, yang ada temennya bisa kepikiran aja, temennya lagi parkirin mobil tuh kepikiran bangke gak. Jadi tambah nggak konsentrasi dia ya. Iya, bisa kepikiran gitu loh si Mas Angginya, bangke gak tuh, Mas. Keren. Misalnya parkir itu tuh keren loh, Mas. Itu satu scene tuh yang bikin ibaratnya tuh hal kecil tapi bikin dia tuh makin kesel gitu, makin konsentrasi dia tuh ketika Zoom sama atasannya, apa ya, sama bosnya tuh bisa kayak gitu. Iya, bosnya itu nggak boleh, Mas. Kalau gue dari sisi pekerjaan sih yang dilakukan si Morgan sih salah sih, Mas. mau apa itu alasannya sama atasan nggak boleh kayak gitu, Mas. Mungkin ya itu, mungkin kan dia kan juga udah misalnya udah puncak kemarahan kali ya, dalam arti ya. Apalagi kan belum lagi si Dani kan udah ngomporin ya, istilahnya mohon maaf, apa lu nggak kepikiran istri lu nakal apa enggak, segala macam kan, itu kan kayak gitu-gitu kan. Bukan dia sih, dia pinter lagi. Bukan dia sih, tapi orang-orang kan takutnya bisa gitu, mas-manasin juga ini sebutnya di sini. Nah, padahal kan itu kan cuma tanda kutip kan, mancing aja. Ya, mohon maaf nih, ya emang sih bukan istri lu, tapi kan yang lain kan gitu. Tapi akhirnya kan dengan kata-kata sederhana itu, pikirannya itu jadi istilahnya udah kerasuk. Nah, itu dia yang bahaya dari kata-kata negatif nih. Ya, kata-kata negatif itu masuk aja tuh. Tiba-tiba dia jadi istilahnya curigaan, tiba-tiba dia jadi marah, apalagi kok ini cucian nggak mau dicuci, terus habis itu pas dia mau buka pintu juga istrinya Yoga juga nggak bilang, itu pembantu gue udah pulang tuh apa gimana gitu kan, dari atas, padahal itu kan cuma di atas tuh bisa teriak kan, atau bisa bukain sebagai bisa bukain kan, dalam arti kan, tunggu gue bukain misalnya, mungkin kan seperti itu ya. Akhirnya kan ya jadi istilahnya jadi puncaknya seperti itu sih. Nah, kalau dari banting ember itu kenceng loh, Mas, itu, Mas, ngeri loh, Mas itu orang bisa trauma loh, Mas. Kenapa? Cewek yang suami istri itu yang pernah digituin sama lakinya tuh, Mas, adegan yang gue lihat tuh sekali tuh si Morgan si Andra itu ngebanting sesuatu dekat kakinya si cucian atau apa ya, itu bisa bikin itu apa, keranjang cucian ya. Iya, itu maksudnya tuh istri-istri yang pernah ngalamin hal seperti itu bisa bikin teringat tuh, Mas, jujur, Mas. Ya tapi bagus, saya sih bagus di film ini, apa ya, penjiwaannya tuh, penghayatannya sampai sebegitunya maksudnya, Mas. Nah, acting Morgan Oy juga di sini menurut Mas gimana, Mas? Bagus, Mas, dia bagus. Yang apalagi pas ketika dia teruji banget, emang sih waktu yang dia kesakitan, apa ya, maksudnya kayak menderita di apa, patah tulang sih ya, bagi gue standar aja ya, maksudnya ya oke lah, mungkin siapapun pemerannya kalau gitu emang seperti itu, tapi ketika dia menjiwai karakter sebagai suami, karena di first impression jadi udah masuk dulu ke gue, Mas. Betul. First impressionnya ya, yang di awal di luar di luar dari frustasi dia ketika dia bertemu halusinasi itu ya, Mas, ya, mungkin ya halusinasi atau siapapun itu, ayahnya sama anaknya ya, menurut gue tuh mungkin ya standar aja sih ya, tapi gue udah terpukau sama ketika dia waktu marah-marah di Zoom, ekspresi dia, matanya dia, kecewaan dia, depresi dia, yang urusan istri kayak gini, kerjaan kayak gini, mateng lah ibaratnya. Itu gue udah cukup masuk sih first impression dia sih, Mas. Iya sih, nah apa, kalau untuk yang film kedua ini nih, jujur sih saya cukup suka nih, dalam arti karena walaupun ini tanda kutip kurang terlalu berhubungan dengan yang istilahnya keseluruhan cerita nih, istilahnya cerita keseluruhan dari yang Will-nya ini, tapi ini cukup keren sih, karena ini survival-nya itu bukan survival terhadap pembunuhan orang ya, tapi survival terhadap alam.
Dan istilahnya alasannya itu juga dikasih lihat tuh, alasannya dalam arti kenapa dia bisa terjadi kecelakaan itu. Dia bilang kan nggak konsentrasi segala macam ya. Nah akhirnya itu terjadi tuh. Dan saya sangat suka dalam arti model-model kayak gini. Dan lucunya itu kalau Mas perhatikan, tanda kutip itu halusinasi itu ada di 3 film nih. Di I, si Sanjaya ketemu istrinya, yang dia bilang, ini kok rokok siapa nih? Terus ini kok kasih bir padahal teh kan. Nah, itu kayak agak-agak nggak tahu mimpi segala macam ya. Terus Itu ya halusinasi ya. terus yang ketiga itu yang karakter si Dani sama bapak emaknya tuh yang dia lagi melakukan kegiatan itu ya. Nah, itu kan Ngintip ya. bapak emaknya itu halusinasi itu dia ngebayangin juga tuh nih lucunya ini nih entah kenapa nih 3 film ini ada scene halusinasi terhadap arwah seperti itu sih Betul. ya. Dan tapi yang paling mengena kalau untuk gue ya Mas ya, yang karena gue pernah mengalami hal seperti itu maksudnya ya Mas ya. Yang kedua sih Mas, hal-hal yang seperti dia tuh ngebayangin anaknya tuh dia tuh sampai kayak anaknya nemenin sampai di ambulans terus kayak berbayang itu tuh sih keren banget Mas menurut gue Mas. Itu bukan keren Mas, itu bikin kita tuh kayak remember gitu, kayak kita nginget sesuatu momen Mas tentang hidup kita Mas. Betul. Karena dengan dia ketemu halusinasi seperti itu, dia jadi berpikir positif. Jadi halusinasi itu bukan membawa si Morgan Oy ke hal yang lebih jatuh lagi atau lebih jauh atau lebih memberatkan dia, tapi membuat dia lebih tersadar. Misalnya dia minta maaf sama istrinya juga kan, dia marah-marah, dia minta maaf, rasa bersalah dia tuh kayak hubungan suami istri itu kan kayaknya dia berasa tuh salahnya karena punya anak jadi hubungan jadi dingin. Padahal kan dengan dia sebut seperti itu kan, dengan dia halusinasi seperti itu, jadi kalau kita perhatikan ya Mas ya, jadi dia lebih kayak tersadar ke arah yang lebih positif Mas ya. Kayak gitu sih. Betul. Soalnya halusinasi lebih menyadari gitu Mas. Betul. Soalnya kalau dari ceritanya itu kan dia bisa berhalusinasi itu kan karena pertama itu karena keadaan dia kan istilahnya setengah-setengah sadar ya, dalam arti kecelakaan, terus habis itu istilahnya kesakitan, habis itu kurang makan, istilahnya nggak ada minum, nggak ada air, dehidrasi, terus belum lagi muncul dari rasa bersalah atas kematian anaknya nih, kenapa nih? Dan itu perlahan-lahan itu pintarnya itu dibuka dengan percakapan daripada tanda kutip ini arwah bapaknya nih. Ya benar ya, dan istilahnya juga untuk bapaknya itu ngomonginnya tuh seolah-olah kayak nyalain dia Mas, yang mobil listrik itu Mas, seolah-olah masih nyalain dia. Nah itu dia tuh. Iya, bikin dia tambah bersalah sebenarnya. Terus pas ayahnya ngomong tuh Mas sebenarnya, nyindir, kesannya kayak nyindir. Ini mobil yang lu yang beliin nih, mobil pintar, ngomongnya lu yang beliin. Terus habis itu belum suruh belok kanan, dia belok kanan, belum suruh belok kiri, tapi nggak taunya itu ada nggak taunya, atau tapi ada tapinya itu. Terus apalagi juga dikasih tahu Masnya, tahukah kamu kalau mobil tenggelam itu gimana prosesnya nih, gitu ya. Itu tuh ada itunya Mas, itu kalau kata-kata seperti itu sebenarnya tuh kalau dalam psikologis tuh kayak ada bikin orang fobia sebenarnya Mas, kata-kata seperti itu Mas. Kalau orang yang takut mengalami hal tersebut Mas, itu bisa bikin apa ya maksudnya, fobia apa gitu istilahnya Mas. Iya, dalam arti walaupun dengan pembawaan misalnya bicaranya tenang, tapi ternyata maknanya itu malah membuat lebih down lagi ya. Berbeda pas anaknya nih, berbeda pas waktu anaknya, seperti itu ya. Anaknya tuh malah bawa aura positif tuh anaknya tuh pas datang tuh. Nah, kalau yang masuk dari film kedua ini apa Mas? Menurut gua kayak pertemuan dengan halusinasi itu menurut gua bagus sih Mas, kepikiran, terus juga kayaknya ditampilkannya tuh dengan kengerian Mas, karena ya seperti gua bilang tadi, pembicaraan kayak ayahnya masalah mobil tenggelam itu, kacanya kiri kanan pecah, terus masuk air begitu kencengnya, itu bagi gue yang nonton, karena gue suka film psikologis, itu dapat sih Mas, kayak menghipnotis ya Mas, menghipnotis tuh si para penonton tuh, kalau orang yang kayak pernah ngalamin atau ketakutan terhadap suatu hal, kecelakaan atau apapun tuh jadi berasa Mas. Untuk film kedua Will ini, menurut Mas perlu ada gak sebenarnya? Apa sebenarnya itu cuman perlu 1, abis itu ketiga?
Karena kalau dilihat kan istilahnya ya dalam arti kan cuman buat hubungin karakter istrinya aja, padahal kan ya bisa ada bisa enggak. Kalau menurut gue sih itu perlu sih Mas tetap, karena di endingnya kalau Mas perhatikan ya ketika dia lagi pakai Duduk apa tuh kursi roda kan, pakai apa tuh, pakai apa sih angkat. namanya tuh, penyangga penyangga penopang tangan kan, tiba-tiba istrinya pulang ya, itu kita jadi bingung, oh ini kenapa nih tiba-tiba istri pulang, ternyata semua tuh terjawab di timeline tuh di part ketiganya Mas, Hmm, hmm, hmm. itu kan Jadi terjawab di situ sebenarnya sih. menurut Mas perlu aja ya, walaupun yang kedua ini padahal Perlu itu menceritakan karakternya si Morgan Oi, bukan menceritakan karakter istrinya. Jadi perlu ya. menceritakan menurut gua karakter Morgan Oi dan juga hubungan dengan istrinya nih Mas. Ada Penyebabnya apanya ya? ya. Ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Jadi kita mau tahu Ada benang merahnya Mas. dalam arti apakah beneran istrinya itu dalam arti bersalah tanda kutip ya, atau enggak nih, karena di Iya. awal kan kita di tease-nya itu seperti apa ya, pas dia pulang malam segala macam, belum lagi omongan dari si Dani ya. Dan isu yang diangkat juga bagus Mas. Anak itu ibaratnya kalau nggak ada anak tuh kayak bukan keluarga, itu jelek banget Mas. Jelek Karena Mas, itu seorang yang suami istri yang lagi belum punya anak udah 5 tahun, wah itu bisa berantem Mas itu. betul masih kolot ya, apalagi istilahnya keluarga, istilahnya suami istri belum punya anak, padahal suami istrinya baik-baik aja, terus tiba-tiba pas hari raya apapun itu, terus pas datang itu di keluarga besar ditanya kapan punya anak, kok belum punya anak, nggak usaha lu istilahnya, kurang usaha kali. Iya, Nah itu kan kayaknya agak-agak gimana gitu ya. iya bisa bikin mengganggu psikologis nih yang nonton juga, bener Mas. Pesannya nih kalau orang yang pernah merasakan hal ini atau lagi merasakan hal ini cukup jelek Mas ibaratnya Mas. Nah, sedangkan kalau yang pertama itu kan Sindiran lebih ke sosial ya. istilahnya lebih ke apakah perlu pengadilan atau perlu pengadilan rakyat, istilah gitu ya. Kalau yang di Iya, film pertamanya tuh, karena menyindir, oh ini koruptor nih dibebasin, oh ini pembunuh anak kecil nih dibebasin belum pada waktunya, istilahnya udah kasih hukuman ringan, tapi malah diskon lagi, istilahnya seperti itu, kayak menyindir mengenai hukum ya. terus ada satu kalimat tuh yang temennya ngomong kalau nggak salah ya, temennya atau si Daninya yang ngomong ya, dia bilang bener juga Mas, ibaratnya lu salah, apa ibaratnya tuh lu nggak tahu kan, bukan, itu di part 3 Mas, yang part 3 tuh yang bapaknya si Dani bilang orang kalau salah itu kita harus yang hukum tuh kita sendiri. Nah, betul, Lu yang ketiga itu, bapaknya Dani. iya, Karena surga surga dan neraka neraka itu belum tentu ada. apa, siapa yang membuktikan bla bla bla, dia bilang gitu kan menurut Hmm, bapak Dani kan, hmm, 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 itu harus hmm, diselesaikan, dan kita tuh atau siapa yang bersalah tuh harus kita yang menghukumi atau yang kita selama hidup. hmm, hmm, Itu jelek juga sih Mas kata-kata Mas. setuju, setuju. Nah, kemarin sempat saya ngomong ke Mas juga, Masnya ini part 2-nya ini kayaknya ada aura-aura nama apa 127 Hours nih, yang film mengenai orang yang terjebak juga tuh, yang tangannya kejebak batu tuh, dan menurut saya sih dieksekusi cukup bagus ini, benar-benar bagus nih, dari tata kameranya pas dia mountain bike segala macam, atau istilahnya ekspresinya pas dramanya, pas istilahnya dia halusinasi, pas semuanya ini menurut saya sih yang segmen kedua ini cukup keren nih, menurut saya nih cukup keren. Terus adegan memorable itu yang dilempar handphone supaya dapet signal, wah itu tet 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 tet, gila tuh, itu epic Mas, kepikiran aja tuh bisa gitu Mas, ibaratnya bener kan, ke depan itu signal akhirnya baru masuk, akhirnya dia bisa ketolong kan. Nah, abis itu dia pingsan ya padahal ya. Coba kalau dia Iya, sinyal nggak masuk tuh, gimana tuh ya? iya, kan di bilang anak, ayo 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 ayah ayo ayah coba itu bisa ya, dia Semangatin. akhirnya dia langsung denger tuh suara kayak ada air kan, Hmm, suara air air sungai gitu, mungkin ya bener bisa ada signal ruang yang lebih besar gitu loh. hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Bagus itu, bagus. Nah, itu segmen kedua. Nah, sekarang segmen dan ketiga, dan itu survive. satu lagi, dan sorry, segmen yang makan tanaman Mas, itu bener-bener Mas, itu gue lihat Betul, Mas, betul. Dimakan beneran itu itu ya. gue sempat mikir, wah ini itu masih nempel tuh, gue rasa tuh harus dicuci pakai sabun atau pakai sunlight yang khusus makanan dulu kali supaya dia bisa makan itu benar-benar makan batu. Ada satu pohon yang lebar itu, nggak usah pohon apa tuh ya namanya, gue lupa, monstera itu Mas, itu kan gue baca kan gue pencinta tanaman juga ya kadang ya, gue Hmm, pernah lihat tuh itu kan pohon yang gede itu yang diambil minum yang pertama kali kan, itu kan nggak boleh ada sisi getahnya atau apa gitu, nggak bagus sebenarnya Mas. hmm.
Nah, justru itu menurut saya sih ini pasti udah Di TV dulu. udah diteliti, dalam arti mereka tim produksinya itu udah mencari mana nih tanaman yang sebenarnya bisa dipakai, karena kayaknya sih Iya, mereka juga pecinta mountain biker sih, dan mountain biker itu iya, kemungkinan besar itu istilahnya harus dibekali oleh pengetahuan itu, sama kayak kompas digital atau kompas yang manual, dalam arti yang biasa istilahnya. Nah, itu iya. kan dari awal kan Paling udah dikasih. paling, paling si Morgan dilucu-lucuin sama si Anggi misalkan nih. Serius nih Om, gue makan ini udah nggak apa-apa, ntar udah makan promak lu kalau ada perut sehari juga sembuh. ibaratnya mas, ibaratnya nggak apa-apa ini saya perut sehari doang lu gitu. Anggap Demi aja lalapan ini, ya. iya anggap aja lalapan. Nah, Oke. oke, sekarang nih ke segmen ketiga, judulnya Survive, The Rise of Psychopath. Ini disutradarai oleh si Mas Anggi, terus abis itu writernya juga Mas Anggi juga, editornya Mas Anggi juga nih. Terus diperankan oleh bentar ya, Sama sih mas pemainnya sama sih. sih kan Iya, kembali lagi nih ke yang ke satu dan keduanya ini ya, tadi itu si Anggika Terli, terus Amanda Rigby sama Onadio Leonardo ya. iya. Nah, sekarang ini saya mau nanya, dengan tema yang cukup berani ya, bahkan adegannya itu cukup vulgar, dalam arti kita bilang penyiksaan wanita, kekerasan rumah tangga ya, sampai istilahnya mutilasi, dan sampai dalam arti tanda kutip itu ada adegan oral ya dengan anak kecil loh ya, seperti itu. Nah, menurut Mas tema yang diangkat seperti ini gimana nih? Ini sih sebenarnya sih untuk plus 62 sebenarnya sih gue khawatir tuh kayak yang di Indosiar kemarin mas. Apalagi yang adegan oral itu mas. Itu gue agak khawatir sebenarnya sih mas. Tapi ya gue rasa pecinta film Indonesia mungkin bijak ya mas ya. Kan ini kan bukan ditayangkan secara umum ya. Bukan di televisi yang secara umum mungkin ya mas ya. Kalau menurut gue ya mas ya. Jadi ya itu waktu sih yang akan menjawabnya. Gue rasa sih ya hal itu memang cukup riskan sih mas ya menurut gue ya mas ya. Sedikit riskan sih yang adegan oral itu mas. Oral terus adegan dia tuh pakai ituan palsu tajam-tajam itu mas, itu kan juga terlalu eksplisit ya menurut gue ya. Iya, terutama sih kalau yang berhubungan dengan anak kecil sih ya, mungkin itu agak-agak, menurut gue sih agak gila sih, dalam arti berani juga, dalam arti berani juga dimunculkan secara tanda kutip ini, dibilang eksplisit sih ya, bilang eksplisit kali ya, kita bisa bilang ya. Takutnya nih gini mas, takutnya nih syutingnya nih sebelum yang kejadian yang di Indosiar mas, kan tuh kan kayak mengeksploitasi anak kecil ya kalau di Indosiar itu ya. Takutnya ini kan Betul. filmnya udah keburu ini nih editing, proses Sedangkan editing. ini lebih kecil lagi anaknya. Iya, ini lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi loh. Iya. Nah, Nggak tahu deh. Jadi gue sempat bilang sih di podcast gue tuh hal ini gimana nih, tapi ya mudah-mudahan ini karena kan ini kan ada kebijakan 21 tahun ke bawah emang diumumin sih mas di pinggir itu tuh. Pas kita klik film itu dibilang nih 21 tahun ke bawah nih ini. 21 tahun ke atas nih wajib nih. Ini sih kaget sih, saya kaget maksudnya adegan itu sih kaget dalam arti, berani juga nih Mas Anggi nih memunculkan adegan seperti ini sih. Oke, misalkan kalau adegan kekerasan kita mungkin bisa di film-film Amerika segala macam udah banyak nih dalam arti, tapi kalau untuk yang ini cukup berani sih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ceritanya Mas. Menurut Mas gimana Mas? Kalau untuk film ketiga dari segi cerita sebagai penutup trilogi ini. Penampilan si siapa Leonardo ya mas ya, si Mas Dani ya. Onadio Leonardo, menurut gue sih di sini dia membuktikan cukup bagus sih mas, keringetan dia ketika dia keringetan ya, ketika dia benar-benar nyiksa orang, ketika dia buka topengnya itu sih menurut gue sih apa yang gue sanksikan ketika di part pertama sih ternyata salah mas. Dia cukup bagus sih mas, walaupun memang dari sisi ketawanya mungkin harusnya bisa lebih garang ya mas, menurut gue lebih psycho gitu mas, ketawanya aja mas, sama lebih kencang dikit kali ya suaranya menurut gue ya. Dia ini lebih pelan gitu mas, auranya tuh
sore lebih kayak tetek-tetek gitu loh. Tapi secara pembawaan, penghayatan mukanya itu cocok sih Mas. Sebenarnya semuanya sih cocok ya, dalam arti tadi itu kayak apa si Dani kecil, si Fatir, terus habis itu Iya. si siapa si Omar Daniel kan cuman sekilas doang tuh ya. Terus habis itu ada si apa Teguh Wisnu, sorry. Teguh Rifnu yang jadi bapaknya si Dani Iya. itu ya. Itu Ini juga itu dia Teguh emang Rifnu ya. Teguh Dia suka Rifnu. main. Banyak dia sering main sih. Nah, itu emang udah Mukanya terbukti. familiar tapi dia bagus. Dia bagus juga tuh mainnya tuh. Ya, betul. Terus juga yang jadi emaknya si Surti juga apa sih yang main itu Cindy Nirmala ini ternyata ini baru pertama kali main sih. Yang jadi ibunya Dia tuh. Itu juga era tahun 90-an cocok itu, era wanita era 90-an tuh mukanya cocok banget tuh Mas. dan istilahnya bagus sih dalam arti dari awal digebukin dia istilahnya nerima aja. Terus abis itu sampai akhirnya itu bisa melakukan itu yang abis dipasung itu ya. Dan itu menurut saya sih ini sebagai mungkin kalau nggak salah sih ini benar-benar pendatang baru sih ini Mbak Cindy Nirmala nih, mungkin kalau saya salah ya. Hal itu terjadi karena dia maksudnya tuh jadi gila Mas ibaratnya Mas. Jadi Nah, itu OBGJ. mungkin beneran jadi gila beneran sih itu sih ya. Karena dia udah berusaha bertahan. Iya, dan itu bisa terjadi di setiap wanita Mas dalam hubungan suami istri itu kalau sering jadi korban KDRT Mas. Atau dicemburuin yang terlalu parah gitu, tekanannya gitu loh. Nah, ini dia nih tema yang pengen diambil di segmen ketiga ini ya, mungkin itu lebih ke KDRT, rasa percaya ya dalam arti ya. Dan istilahnya selain itu juga jadi istilahnya orang tua itu jadi suri teladan kali ya. Kan si Dani itu kan melakukan hal itu karena dia ngelihat bapaknya itu ya seperti itu, ditanamkan dengan kata-kata bapaknya, bahwa tadi Mas kan sempat ngomong, ya kalau misalnya kali itu ya saya mukulin ini karena dia bersalah dan kita harus menghukum karena kan Dani bilang kan ada surga neraka, terus kan langsung dibalikin, emangnya pasti ada surga neraka, kamu pernah ke sana, misalnya kan gitu ya. Jadi kita harus yang hukum toh gak? Kita harus hukum gitu loh Mas. Dia bilang bapaknya kan. Dan itu cukup gila juga sih. Cuma nih yang saya agak ngeganjel nih ya. Saya nggak tahu nih si Dani itu sebenarnya itu mempunyai kepribadian ganda apa enggak ya. Soalnya dalam arti di satu sisi itu dalam arti dari yang film pertama dia nggak kelihatan sisi pribadi gandanya, cuman entah kenapa itu setiap kali pakai topeng kok dia bisa berubah gitu, dalam arti kan apakah dia dalam arti yang pas dia mandiin jadinya kayak baik, tapi pas misalnya berbuat kesalahan bisa galak lagi. Nah itu kan ini sebenarnya apa nih kalau menurut Mas, gimana Mas? Kayaknya dia kayak orang sebenarnya orang yang memiliki kepribadian ganda yang nggak suka terhadap seseorang tuh yang kayak menentang pasangannya gitu Mas, menentang suaminya Mas, kalau gue lihat Mas, atau main di belakang sama suaminya Mas, kayak dia lebih ke arah yang itunya Mas, bukan soal ceweknya, bukan, yang kayak tuh dia pengen kasih pelajaran tuh ke cewek-cewek tuh yang ibaratnya lu udah punya suami nih, lu udah punya suami atau udah punya pasangan, kenapa lu masih nggak bisa setia gitu, nggak nurut gitu loh, gue rasa lebih ke arah situnya Mas. Kan bapaknya sampai bilang kan waktu muncul halusinasi kan, Dani, lu kok udah nggak gini lagi sih, udah lama 9 bulan lu hampir kelolosan tuh, payah lu, hampir dibilang gitu kan. Jadi sebenarnya itu sama si istrinya si Morgan O itu juga mikirnya tuh dia kan, kok lu sayang bapaknya mas-manasin kan. Iya betul. Kenapa lu sayang nggak pernah lu ituin, karena dia mikir, dia sempat percaya karena dia bilang gue nggak pernah bener, dia cuma nganterin doang, cuma nganterin aja, gue ngapa-ngapain kan, dia sampai bilang dia hampir sempat percaya gitu Mas. Nah, cuman tadi itu yang tadi saya bilang itu kan kalau di seri ketiga ini yang Survive ini mungkin kalau kita bandingin itu seperti film Split ya, benar ya? Nah film Split ini. Cuma dalam arti yang ketiga, kalau di film Split, dikala dia kepribadian ganda sebagai A, dia akan A terus. Sebagai B, dia akan B. Maksudnya kalau yang lagi baik, dia baik. Kalau yang lagi galak, dia galak tuh. Dan itu istilahnya tetap. Sedangkan kalau yang ini, istilahnya, lagi baik-baik, tiba-tiba ngelawan, terus tiba-tiba jadi galak gitu. Itu kan maksud gue, itu kok kurang
jadi bingung nih, dalam arti ini kalau kalau pribadi ganda kan biasanya kan kalau misalkan kalau dia sebagai orang yang mandiin nih, mungkin menurut gue ini dia sebagai ibunya nih, yang pertama kali kan ibunya mandiin dia kan. Nah mungkin dia ini sebagai ibunya nih baik, abis itu kan suaranya kan agak-agak lembut kayak cewek ya, yang pas dia lagi mandiin ya. Nah gue pikir itu seperti itu, tapi kok kalau pas lagi berbuat kesalahan kok bisa ngamuk. Nah itu jadi itu sih agak kurang sih menurut gue sih, harusnya itu kalau misalkan kalau dia sebagai ibu, ya dia harus tetap sebagai ibu walaupun dia berbuat kesalahan, dia harus harus dengan lemah lembut. Kalau menurut gue sih seperti itu sih. Itu kalau agak kurang ya. Kalau menurut gue sih dia lebih ke arah ini, Mas. Tujuan dia kan ada satu lagi, Mas. Tujuan dia tuh adalah dia mau memvideokan sama kayak film klasik horror story juga nih, Mas. Betul, untuk dijual. Kan kalau dia pakai topeng tuh dia apa penyiksaan ataupun lagi rap itu dia mau itu ditampilkan, dan kan dia terngiang juga apa kata bapaknya, lu nih punya teknologi lo manfaatin biar nah, itu yang menjadi landasan dia, Mas. Jadi dia sebenarnya sadar, Mas, tujuan dia itu uang, dapat wow gitu kan, dia bilang kan, wah pas jalan duit dolar itu kan uang, dan juga sekaligus dia benci yang nggak bisa tertahan secara psikologi sama wanita tuh yang nggak bisa tuh memegang janji setia. Apalagi dia kan dipotong itu, dia merasa tuh dia sebagai cowok tuh gagal, Mas. Iya betul. Dia sebagai cowok tuh gagal gitu loh. Kalau secara psikologis ya, jadi bukan soal dia kepribadian ganda atau apapun, tapi dia emang ada motif satu supaya mendapatkan uang ya, mendapatkan uang dari video kamera atau yang dia bawa itu, sama penyiksaan yang dilakukan itu ya, dia apa ya terbrainwash sama apa yang kata ayah sama ibu. Kali ini kalau Morgan Oi kan anaknya bahasa positif, kalau ini dua-dua ini negatif nih orang tua ini, Mas, halusinasinya nih, Mas. Iya betul. Dan Gitu. kayak tersirat bahwa si Dani itu pembunuh serial ya. Nah, nanti udah 9 bulan yang lalu itu, jadi sebelum istrinya si Sanjaya itu dia udah pernah melakukan lagi. Kalau istri Sanjaya kan 6 bulan ya. 6 bulan 7 bulan ya, kurang lebih ya. Iya. Dan dia kan udah ada tabiat itu kan, dia nusuk bapaknya kan, lu bohong lu, ternyata dia cuma beli kue, tapi dia udah punya naluri predatornya, Mas. Betul. Tapi yang gue bilang di podcast, gue ketika dia habis bunuh tuh, kenapa polisinya tuh malah ngasih dia jaket terus disayang-sayang, Mas? Itu sih gue juga bingung sih. Iya. Nah itu dia nih. Nah oke. Nah sekarang nih sebelum kita tutup segmen ini nih, nah gimana nih secara keseluruhan penilaian Mas dan istilahnya kata-kata terakhir untuk film I Will Don't Survive? Secara keseluruhan sih film ini tetap layak ditonton lah. Ini salah satu film thriller yang menurut gue bisa betah nonton 3 jam ya, atau 4 jam setengah ya, 3 series ini dalam waktu 1 hari. Ya menurut gue ya patutlah, atau para pecinta film thriller nih, suatu hal yang cukup menjanjikan lah menurut gue lah, Mas, di saat PPKM seperti ini. Cukup menjanjikan, cukup buat apa ya, tegang juga lah. Kalau Mas Bebe mungkin ibaratnya seperti yang aku bilang ya, makan mungkin nggak nyendok-nyendok masuk kali. Ibaratnya kita mungkin gitu, beberapa adegan yang di part ketiga mungkin ya. Itu tetap oke, walaupun beberapa part ada beberapa yang miss ya. Misalkan yang paling ketara adalah tata suaranya ya, editing suaranya, editing musiknya tuh, editing suaranya, background musik latar belakangnya, menurut gue juga tuh ada beberapa hal yang harus diperbaiki menurut gue dari sudut pandang gue nih, Mas. Tapi secara keseluruhan film ini boleh lah nih dibilang nih, kata dia ada yang komen di YouTube gue ya, nih Sumanto versi milenial lah, boleh lah, Mas. Iya. Nah, ini sebagai informasi ini untuk para pendengar nih, film ini nih dipilih oleh Mas Watching ini, bahkan Fear Street pun diabaikan nih, yang mempunyai trilogi. Ya Mas ya, lebih memilih ini Mas ya, karena penasaran ya. Iya, karena waktu kemarin tuh 2 hari lalu gue sempet bukan iseng-iseng sih, sempet lihat trailernya dan beberapa part di awal episode pertama, gue iseng-iseng gue bilang, Mas Anggi Umbara, ntar ya, tunggu ya podcast di Watching Movie nih. Kayak dia bahas ditunggu, wah gue jadi kayak beban berat, Mas. Gue bilang, waduh, ntar kalau ditunggu Mas, jadi gue mau selesai nih, Mas. Langsung dibabat nih, saya juga nonton maraton nih nanti. Dan itu memang harus nonton sih, dalam arti jangan hanya nonton yang pertama aja, karena nggak akan komplit. Kita harus nonton 1, 2, dan 3. Walaupun ini
3 film, tapi ini mempunyai satu kesatuan dan sangat sayang untuk istilahnya untuk dilewatkan seperti itu ya. Apalagi ini Iya. jujur nih cukup unik dan cukup berani tema yang diangkat nih, benar-benar tema dan adegannya itu benar-benar cukup berani nih. Dan seperti Mas sempat bilang itu ya ini seperti mesin diesel. Pertama-tama mungkin masih dingin, tapi makin lama itu makin segmen kedua mulai naik, segmen ketiganya ini puncaknya nih, udah mulai panas ya Mas ya. Ya paling cuma endingnya doang Mas yang bapaknya nembak itu gue sangat menyayangkan sih Mas. Kalau Bapaknya Mas sudut pandangnya harus ada dong sequence atau ada suatu segmen itu harusnya dia kenapa dia akhirnya bisa datang ke sana harusnya. kan dari Kan bantuan kayak film. adiknya mungkin. Tapi kan adiknya cuma bilang kan tuh alamat-alamatnya tapi kan nggak tahu sampai ke rumah sana atau kenapa telat gitu loh. Dia ditusuk dulu baru nembak ibaratnya Mas. Ya itu biasa lah kalau film-film thriller atau film-film itu biasanya emang kayak gitu sih. Datangnya telat. Sama adegan ini Mas, sama adegan yang gue sangat sayangkan Mas, si Sanjaya tuh dengan mudahnya tuh ketemu tempat pintunya itu Mas, rahasianya itu Mas. Nah itu benar, itu paling mengganggu saya sih itu. Kok dengan mudahnya? Itu Mas. Dan suaranya tuh nggak kedap suara, dia sampai kedengeran kenapa dia nggak teriak-teriak aja dari awal gitu loh, maksudnya. Itu dia, itu ya Mas ya. Apalagi selama berbulan-bulan kan dari istri si Sanjaya kan, dalam arti kan. Iya. Terus habis itu juga tadi itu yang agak aneh itu di awal-awal itu pas yang part 3 ini di awal-awal itu kesannya kedap suara tuh antar tembok, tapi nggak taunya malah jadi bisa ngomong, dalam arti kalau misalkan kalau kayak gitu kan harus kan udah kedengeran dari awal yang iya, kesannya baru kenalan si Morgan sama si Sanjaya. Iya, kesannya kayak baru 1 hari 2 hari ketemu Mas, kesannya padahal udah berbulan-bulan kan mereka kan. Nah itu sih. Sayangnya di situ, dan untuk kelas karyawan dia untuk rumah segede itu kayak besar banget ya Mas ya. Gajinya mungkin gede kali Mas. Iya sih, tapi kayaknya dengan tinggal sendiri terus dengan yang gue berasa dia karyawan tuh gak Mas, masih pakai nemtek Mas pulang Mas. Masih pakai nemtek Mas, nemtek yang buat itu. Itu kan kayaknya kan terlalu smart car berapa duit ya? Apa? Bisa beli mobil smart car. Berapa duit ya? Bisa beli mobil Tesla ya. Betul kan, dia kan teman ngomongnya smart car kan. Tapi kan yang bisa mengemudi sendiri ya berapa duit itu? Iya, makanya gue bingung di situ tuh. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih, ini sih emang wajib nonton sih karena ini juga sedikit sindiran kepada polisi-polisi Indonesia, kesannya semua bergeraknya terlambat dan nggak tahu, kurang kayak memahami tuh apapun yang ada di tindak-tindak yang berhubungan sama keadilan ya Mas ya, kayaknya ya. Ada sedikit sindiran juga Mas ya ke polisi Mas ya. Betul. Pengadil ya di Indonesia ya. Ini kan nyindir soal hukuman segala macam, udah istilahnya dipermudah, habis itu dibebasin sebelum waktunya, terus habis itu ya tadi itu istilahnya banyak hal-hal yang istilahnya kesannya gimana gitu ya. Iya. Apalagi juga ngebawa tentang korban. Ada Mas dulu Toko Petrus, tahu Mas, tahun 70-an Toko Petrus ada Mas emang Mas? Ada, betul, penembak misterius. Jadi itu mereka yang preman-preman bertato itu tiba-tiba mati ditembak aja, dan waktu itu tuh zaman-zaman itu tuh orang-orang yang tatoan akhirnya itu berusaha untuk menghilangkannya itu dengan pakai setrika. Jadi tangannya yang tatoan di setrika supaya daripada ditembak mendingan mereka kayak gitu. Tapi part pertama sih menurut gue mirip-mirip Punisher sih Mas sebenarnya Mas, yang TV series itu Mas. Yes, mirip. Cuman tadi itu ya sayangnya sih editingnya sih, atau saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu deh. Tapi yang gue bilang ya, Mas Anggi berani tampilin Mas, dia bilang nih kan ada tuh satu dialognya, dia bilang kan nih kayak film Daredevil sama Punisher aja, temennya kan bilang gitu kan Mas. Betul. Karena memang mungkin petunjuk sebagai ini emang mau dibawa seperti itu. Iya sih. Kan waktu kemarin kan saya bilang nih, ini mah lebih mirip ke Punisher karena dia kan ingin mengadili seperti itu sih. Cuma tadi itu entah kenapa nih saya mencoba mungkin eksperimen editingnya kali ya, atau pengambilan gambarnya sih menurut saya sih itu mungkin entah kenapa mau eksperimen seperti itu. Misalnya kameranya statis segala macam, kalau dilihatin itu lebih statis daripada dan istilahnya ruangannya itu lebih kosong sih.
mungkin itu dia mungkin ada makna tertentu yang ingin disampaikan, tapi kayak menurut saya sih kurang berhasil sih menurut saya secara teknis. Skor berapa Mas dari Mas? Kalau yang pertama agak sadis sih saya sih 4 kali ya, karena saya benar-benar terganggu dengan teknisnya. Tapi kalau untuk yang kedua dan ketiga mungkin 7 kali, seperti itu. Yang pertama itu saya sangat terganggu dengan teknisnya, seperti itu. Premisnya saya acungin jempol, berani ngambil istilah premisnya tentang balas dendam, tentang ini. Tapi ya itu tadi itu karena teknisnya itu agak-agak gregetan saya. Kalau ditanya aktor atau aktris yang paling apa ya, saya kalau kita disuruh sebut ya, harus pilih satu orang yang paling influence besar di film ini siapa Mas? Di film ini? Bukan memegang peranan penting, tapi itu yang paling tuh bermain aktingnya ini luar biasa di film ini, paling luar biasa di antara yang lain. Kalau saya sih Morgan ya. Morgan ya. Nah, kalau saya. Kedua yang main Sanjaya sih. Yang main Sanjaya siapa? Oh, memang si psikopatnya si Daninya nggak terlalu Mas. Ya, yang ketiga ini. Bener gak Mas kata aku Mas? Sebenarnya ini film bakal bisa lebih sukses ya Mas ya. Kalau tuh psikopatnya itu tuh bermain tuh dengan energi penuh yang bikin orang remember ya, kayak ibaratnya apa tuh film apa Mas, yang film psikopat yang paling aku suka Mas, No Country for Old Men, kan ibaratnya dia membekas banget kan Mas ya. Nah, ya itu dia kan, dalam arti ya ini kan sebenarnya kalau dia lebih cocok gak sih Mas sebenarnya Mas si Dani ini diperanin oleh si ini? Cocok. Bagus kok dia mainnya bagus kok. Cuman tadi itu kan porsinya kan dibagi sama porsi apa pemeran utama wanitanya kan. Lebih memperhatikan mereka survive-nya. Berusaha survive-nya seperti apa. Pretty Boys ya, kalau nggak salah Pretty Boys ya si Dani yang sebenarnya si itu. Nah, betul sempat main Pretty Boys. Dia banyak juga sih kemarin main komedi juga sih itu dia tuh. Nah, Agen Dunia kayaknya dia main di situ juga nih. Nah, maksud saya kalau Mas kenapa? Kok gue kepikiran ya Mas yang jadi Sanjaya Mas ya, kalau di film barat Mas ya. Kalau di film barat ya Mas, gue sempat kepikiran juga semalam ya Mas ya. Kalau yang jadi Sanjaya itu ya kalau di film barat tuh Mas ya. Itu cocok tuh si Adam Driver tuh Mas, gue bayangin tuh. Adam Driver ya, polos-polos cengar-cengir gitu, tapi isunya bisa psikopat gitu ya harusnya ya. Iya. Kalau Mas bayangin nih Mas yang jadi psikopat di aktor Indonesia, sempat kepikirannya sih Mas. Anggaplah dia cocok nih Mas, tapi mungkin ada satu nama lagi ya Mas. Kalau gue kepikiran Mbak Im Wong loh Mas. Kenapa? Dengan cara ketawa dia kan, gue berasa tuh Mbak Im Wong kayak cocok jadi seorang karakter yang muka baik-baik gitu loh, muka baik-baik. Tapi lu lihat kan Thomas kan ya, si Mbak Im Wong pernah kan kayak jadi si cakep MJ dulu pernah ya, dia sempat mempopulerkan si cakep MJ itu kan ya. Dia tuh cocok peranin kayak sisi psikopat gitu tuh, menurut gue tuh cocok ketawain dia, tatapan mata dia tuh yang yang kayak keluar api juga matanya si Mbak Im Wong kan ya. Yang tajam. Iya. Terus dan karakter dia tuh di waktu di cakep MJ, menurut gue tuh cocok tuh Mas kayaknya Mas ya. Kalau menurut Mas siapa Mas? Sebenarnya si ini kan cocok juga si Daniel sekarang nih. Tapi kalau disuruh pilih aktor Indonesia siapa Mas? Soalnya kan kalau di karakter Dani ini kan nggak perlu yang ganteng Mas. Karena iya kan, betul, emang harus ganteng. Dalam arti kan dia kan bukan psikopat yang playboy, yang misalnya yang menjebak wanita untuk dibunuh, tapi dia sebagai penghukum nih. Enggak. Siapa ya? Iya. Siapa ya? Nggak kebayang sih Mas. Itu Karen Delano. Siapa? Karen Delano. Nggak tahu ya. Orang Indonesia, maksudnya tadi nanyanya untuk aktor Indonesia apa aktor luar? Aktor Indonesia Mas. Wah, nggak kebayang saya, nggak kebayang siapa ya? Nggak kebayang saya. Hah? Nggak kebayang. Atalarik. Siapa? Atalarik. Wah, itu Atalarik. Angkatan tua ya. Nah,
Kalau Terus cocok Mas, lu bayangin Mas kalau kayak Raffi yang main ya, Raffi kayak si siapa ya maksud tuh yang kayak Irfan Hakim atau siapa kan kayak kan bayangin nggak cocok kan pasti kan. Karakternya harus orang yang cocok sebenarnya Mas. cuma Kayak Deddy Kobusir ibaratnya suruh main pun nggak cocok, mau jadi psikopat ini nggak bakal cocok Mas. Cuma justru itu nih kita kan masih nggak tahu nih, justru kalau menurut saya milihnya itu justru yang nggak disangka-sangka, sama aja kayak kalau di barat itu kayak Elijah Wood tuh di Maniac kan. Elijah Wood itu kan di Maniac, di Sin City itu bener-bener top tuh, dalam arti dia tampangnya polos-polos gitu tapi ternyata itu sadis, dan itu justru nyarinya kayak gitu sih, justru nyarinya kayak gitu. Samanya kayak kemarin tuh yang filmnya mirip John Wick tuh Nobody, ya kan, carinya yang culun-culun kan sama sutradaranya. Justru itu jadi pembuktian sih. Nah, tapi kalau orang Indonesia siapa ya? Saya penasaran kalau Reza Rahardian jadi Psycho sih. Reza Rahardian. Kalau dia jadi Psycho saya mau penasaran sih. Dalam arti. Bisa gak ya? Bisa juga ya Mas ya? Bisa, karena kan dia kan tampangnya kan tampang istilahnya ngemong, tampang kesannya itu tampang baik misalnya. Tapi ternyata itu di balik itu dia ternyata itu psycho. Nah, itu sih menurut gue sih dia tampang teman yang baik segala macam sih. Iya bisa sih. Seperti itu. Nah, di sini juga mungkin sengaja kali dalam arti ini penjahatnya ternyata beneran tatoan gitu kan. Waktu itu kan dia kan sempat ngomong, wah jangan mentang-mentang gue tatoan, orang tatoan belum tentu jahat tahu kan. Dia yang pertama kan sempat ngomong gitu kan. Jadi yang pertama dia sempat ngomong gitu. Jadi kita nggak nyangka, dalam arti tanda kutip ya, tanda kutip nggak nyangka, walaupun ini tatoan mungkin baiklah, sengaja buat mancing aja sih. Kok peran ceweknya gimana Mas? Si Angela sama si Anban Darikbi gimana Mas? Cukup oke sih ya, dalam arti ya. Cukup oke ya, cukup bagus sih ya, acting ketakutannya cukup bagus sih ya. Sejujurnya semuanya bagus sih, semuanya tadi itu semua pemain utamanya pemain misalnya karakter pembantunya itu bagus semua, nggak ada anaknya pun bagus ya. Yang jadi si Dani kecil bagus juga. Dani kecil serem ya. Ekspresinya dalam arti diemnya, dia istilahnya polosnya, cara dia ngikipnya, mimiknya gimana itu bagus. Nah tadi itu kelemahannya salah satunya kayak editingnya segala macam sih, jadi agak kurang ganggu editing suaranya mas sama gambarnya ya. Kolaborasinya kayak kurang pas ya mas ya. Tipe bakal mas rewatch gak mas? Apa? Tipe mungkin mas, tipe film ini mas bisa rewatch gak mas? Jujur aja. Kalau film slasher atau film gore gini gue jarang rewatch sih ya. Kayak Saw, kayak Hostel, kayak ya film-film penyiksaan gitu gue jarang rewatch sih, jarang sih. Nah, kayak Scream pun walaupun gue rewatch paling jaraknya agak jauh. I Know What You Did Last Summer juga terakhir gue juga nontonnya udah lama banget, udah jauh banget, kayak gitu-gitu gue jarang rewatch sih. Seperti itu. Oke. Durasi gimana mas? Kenapa? Durasi pas gak di antara 3 part ini mas? Jujurnya kepanjangan gak? Pas sih, pas. Pas ya? Pas. Nah, yang pertama kan juga nggak terlalu panjang, yang kedua kan agak panjang, itu pas sih untuk menyelesaikan karakter mereka. Nah, pas seperti itu. Oke. Ini thank you banget nih Mas Watching ya untuk untuk ngobrol-ngobrolnya, membahas 3 film sekaligus, yakni I, Will, dan Survive. Dan ini benar-benar harus ditonton nih karena mempunyai tadi yang saya bilang itu premis dan istilahnya sesuatu yang berani lah istilahnya, berani benar-benar menekan nih. Semoga terobosan yang baru ya. Terobosan yang baru lah bagi gue lah. Semoga sih nggak terjadi apa-apa sih. Dan suara kasih Bondan Prakoso mas ya. Itu lagunya selalu dipasang pas endingnya, setidaknya itu pasti kita ngiang-ngiang nih kalau kita maraton. Gaya males-malesan si Bondan Prakoso tuh lagi-lagi diciri khas banget mas suara dia mas. Oke. Ini thank you banget nih mas ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk film-film yang lain ya mas ya. Iya mas, sama-sama mas.
Oke, sekali lagi para sobat BB69, terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, Mas watching, sekali lagi terima kasih dan see you. Thank you Mas Bebe.